Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak bapak yang bapak banggakan, para generasi muda penerus bangsa, pada hari ini kita memasuki tahun ajaran 2020-2021. Saya berharap semua anak-anak bapak dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat, sehingga kita dapat beraktivitas belajar sebagaimana mestinya. Baik, pada pertemuan awal ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada anak-anak bapak yang belum mengenal saya. Nama saya Muhammad Fadlan Ridho Harahap, SPDI MA. Saya lahir di Medan, tempat tinggal di Medan. Baik, mungkin sebatas itu saja perkenalan kita. Mudah-mudahan perkenalan singkat ini dapat mengeratkan tali silaturahim kita kepada guru, siswa, dan rekan-rekan sekalian. Pada awal pembelajaran ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan ini kita membahas tentang Asmaul Husna. Akan tetapi tidak semua kita bahas tentang 99 Asmaul Husna, tetapi ada 7 yang kita bahas di sini. Yang pertama yaitu Al-Karim, yaitu pribadi yang dermawan. Selanjutnya Al-Mu'min, pribadi yang jujur atau amanah. Yang ketiga adalah Al-Wakil, pribadi yang tawakal. Yang keempat yaitu Al-Matin, pribadi yang tangguh. Yang kelima yaitu Al-Jami', pribadi yang toleran. Yang keenam yaitu Al-Adil, pribadi yang adil. Dan yang ketujuh yaitu Al-Akhir, pribadi yang bertakwa. Jadi hanya ini saja yang kita bahas pada bab ini, tidak semuanya ya. Baik, untuk pengantar pertama sekali saya akan memperkenalkan dulu apa itu Asmaul Husna ya. Baik, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan agung. Dalam diri seorang yang beriman, maka kita dituntut untuk selalu berzikir, bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkannya, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sempurnalah keimanan kita, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti semakin dekat pula limpahan atau surganya Allah kepada kita. Semakin jauhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti semakin jauh juga dari nikmat keimanan, bahkan nikmat surga. Adapun jalan menuju mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama dengan berzikir ya. Dengan berzikir berarti kita mengingat Allah. Di dalam sholat juga ada berzikir. Di dalam berzikir kepada Allah, maka boleh saja kita menghitung seberapa banyak yang sudah kita zikirkan, dan boleh juga tidak menghitung-hitungnya ya. Akan tetapi mari kita selalu mengingat Allah kapan saja dan di mana saja. Ketahuilah bahwasanya tanpa limpahan nikmat dan karunia kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak ada apa-apanya, kita ini tiada daya dan tiada upaya kita, kecuali hanya Allah lah yang memberi kekuatan tersebut. Adapun pengertian Asmaul Husna yaitu diambil dari kata Asmaul dan Husna. Asma artinya nama, sedangkan husna artinya yang baik dan indah. Jadi bisa kita artikan Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang baik dan indah. Di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 190,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yunhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 190. Di dalam ayat ini kita ditegaskan bahwasanya marilah kita berzikir kepada Allah dengan menyebut nama-namanya, sehingga kita tergolong orang-orang yang beriman dan terhindar dari orang-orang yang berbuat maksiat. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, marilah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja, sehingga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala mara bahaya. Nama-nama Allah yang baik dan agung itu ada 99. Yang nama-nama tersebut apabila kita hafal, bahkan kita lakukan, maka mudah-mudahan rahmat dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala akan tercurah kepada kita. Maka kita selaku umatnya seyogianya kita meniru atau berbuat apa saja yang Allah lakukan. Saya kasih contoh, seandainya Allah Maha Pemurah, berarti kita dituntut untuk menjadi orang yang dermawan. Apalagi Allah Maha Penyayang, maka kita juga harus saling sayang menyayangi. Dan lain sebagainya, misalnya Allah Maha Pengampun, berarti kita juga harus bisa memaafkan segala kesalahan orang lain dan lain sebagainya, ya. Jadi perilaku atau sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang baik dan agung ini haruslah tercermin di dalam diri kita, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja pengantar dari Bapak tentang Asmaul Husna. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh anak-anak Bapak, dan kita selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.